Mari kita mulai live malam hari ini. Izin saya matiin komen di Igoi. Oke, yang di TokTok yang di tes seperti biasa saya mulai. Di Igoi ada chartnya. Perkenalkan, nama saya Ellen May dan saya di pasar saham dari tahun 2007 udah melewati krisis naik turunnya pasar saham berkali-kali dan aku mengedukasi dari 2011 and I'm happy to serve you. I'm happy to help you here. So very happy. Oke ya. Kita lihat IHSG dulu. IHSG bentuknya kayak gini. Langsung aja ya. Artinya apa di sini? IHSG di sini bentuknya kayak gini, artinya ini kemarin sebenarnya tekanan jualnya lumayan kuat, terus kemudian ada pantulan, ada yang borong saham-saham big banks, terutama BCA yang valuasinya udah murah dibandingkan dengan historicalnya. Chartnya ada di Igoi aku, Helen Menderscore Official. Terus kemudian di sini perhatikan, dia ketahan di area MA20-nya bekas breakout kemarin, dan hari ini naik dengan volume transaksi yang kecil. Nah, hari ini didorong oleh saham-saham emas yang kemarin juga udah menguat ya. Jadi sentimennya sebenarnya bukan dari dalam negeri doang, tapi dari global juga. Nanti aku akan bahas dari global itu sentimennya apa saja. Tapi aku sebelumnya mau bahas beberapa saham big banks dulu, karena ada beberapa yang nanya kok saham big banksnya nggak naik, padahal The Fed mau turunin suku bunga. Tapi sebenarnya kemarin naiknya udah lumayan sih. Dari bottom BCA ini kemarin dari harga bottomnya di level 7.600 sampai mencapai level tertinggi 8.050. Jadi fluktuasi ini buat saham BCA lumayan banget kemarin ya. Jadi abis jatuh gap down, terus ada yang akumulasi gitu. Nah, hari ini kayaknya market lagi wait and see. Apa sih sebenarnya yang ditunggu? Banyak data yang akan muncul di akhir pekan ini, terutama di hari Jumat nanti ya. Jadi di hari Jumat nanti bakalan ada banyak data dan nanti aku akan bahas. Jadi di September ini banyak sekali yang ditunggu oleh market gitu. Nah, terus kemudian BBRI dan kawan-kawan ini juga masih stagnan, market kayaknya masih wait and see, ngelihat kondisi dalam negeri juga ya. Jadi ini kira-kira benar-benar aman atau enggak sih? Atau mungkin masih akan ada demo lanjutan atau enggak. Jadi mereka kalau beli itu kayaknya belinya benar-benar mau nawar banget gitu. Jadi kemarin dapat harga diskon, harga lumayan murah. BRI juga dapat di harga MA berapa nih? MA 50-nya kemarin. Meskipun lagi sideways, sebenarnya kita nggak boleh pakai MA, tapi kemarin kebetulan pas nyenggol di situ. Dan kemudian BBNI juga kemarin pas dapat diskon banget di harga terendah 4150. Jadi investor-investor yang kepengen value investing kemarin mungkin pada masuk, dan hari ini udah pada wait and see ngelihat kondisi kita gimana. Oke ya. Nah, terus kemudian hari ini asing tuh net buy atau net sell. Hari ini asing net sell. Jadi jumlah transaksi 15,1 triliun, tapi asing tuh net sell. Net sell-nya di saham BCA, ya kemarin net sell juga. Jadi hari ini net sell di BCA 598 miliar. Terus kemudian ada Bank Mandiri 335 miliar. Brand net sell 86,8 miliar, Kalbe Pharma 49,3 miliar, TLKM net sell di 35,7 miliar. Dan yang dibeli asing yang transaksinya tinggi banget tuh ada saham Antam itu sampai 1,5 triliun, kemudian BCA 1,2 triliun dan BRMS juga. Oke, kita mau bahas tentang emas. Emas ini kan memang semua orang udah tahu ya. Dia tuh jadi safe haven gitu. Jadi saat ada gejolak. Tapi kali ini tuh sebenarnya penyebab emas jadi naik, harga emas naik itu bukan faktor dalam negeri aja. Tapi gold spotnya tuh juga naik, secara global tuh juga naik. Nah, apa sih yang sebenarnya menyebabkan kenaikan harga emas secara global itu? Yang pertama, karena ada angin segar dari The Fed yang bakal nurunin suku bunga di bulan September. Nah, logikanya kenapa kalau The Fed nurunin suku bunga terus emasnya malah naik? Sebenarnya ini logikanya persis sama kayak saham. Nah, jadi ketika suku bunganya turun, orang-orang tuh beranggapan bahwa kalau naruh duit di bank pastinya return atau imbal hasilnya ke depan bakalan jadi
berkurang ya kan, jadi lebih sedikit. Dan yang saya sebut dengan orang-orang tadi tuh kebanyakan juga investor-investor gede gitu. Jadi angka yang mungkin 1% aja itu menjadi besar sekali buat mereka. Nah, terus kemudian yang berikutnya, karena return di perbankannya jadi lebih kecil, istilah kata kalau nabung di bank duitnya jadi lebih kecil, return bunganya, banyak orang atau institusi tuh milih investasi di instrumen lain, salah satunya instrumen investasi pasar modal, termasuk di dalamnya ada obligasi dan juga saham, mutual funds. Makanya saham kemarin juga sempat naik, di luar naiknya lebih banyak sih sebenarnya daripada di Indonesia. Makanya Trade ini juga kita juga lagi melihat ya untuk potensi ke US stocks gitu. Nah, terus selain ke saham, banyak orang juga melihat emas ini potensial di tengah ketidakpastian global dan nasional. Nah, ketidakpastian global itu sebenarnya ada apa lagi? Dimana yang pertama tuh Donald Trump dia memecat gubernur The Fed Lisa Cook yang bikin market US tuh gemes sebenarnya. Terus kemudian pengadilan federal itu menyatakan kalau tarif Trump itu ilegal, tapi tarif ini tuh akan diizinkan untuk tetap berlaku hingga 14 Oktober 2025. Namun, tapi Trump itu bisa melakukan banding ke Mahkamah Agung. Nah, ketidakpastian itu merupakan musuh dari investor gitu, dan juga pebisnis. Kenapa? Karena sebenarnya sejak tarif Trump ditetapkan, itu kan waktu itu sebelumnya ada ketidakpastian, tapi ketika tarifnya sudah ditetapkan, udah ketok palu lah istilahnya, meskipun tarifnya ada yang beberapa lumayan tinggi gitu ya. Satu hal yang sangat penting buat pebisnis dan investor adalah sudah mulai ada kepastian. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada kepastian lagi setelah 14 Oktober gimana, itu market bisa berfluktuasi atau bergejolak lagi dikit gitu. Nah, harga emas tuh juga sempat naik pada 8 Agustus kemarin tuh gara-gara Trump itu mau narif produk dari Swiss ya, jadi mau kasih tarif lumayan tinggi ke Swiss. Tapi akhirnya mereda setelah Amerika tuh mengumumkan bahwa informasi tersebut itu nggak benar. Jadi kalau emas itu mereka nggak akan tarif segitu gitu. Jadi itu informasinya jadi mereda gitu. Nah, kemudian market itu sekarang juga lagi ngelihat secara di dalam negeri kondisi seperti ini membuat tidak hanya emas global tapi juga emas antam tuh juga naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini waktu yang tepat untuk berinvestasi emas, atau sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi saham emas, atau udah ketinggian, dan apa perbandingan di antara keduanya? Sebelum saya jelasin perbandingan atau perbedaan di antara keduanya, teman-teman bisa lihat chart emas berikut ini dulu ya. Jadi aku akan kasih lihat untuk chart emas yang Indonesia dan juga kasih lihat chart emas yang gold spot. Oke. Kita lihat dulu yang gold spot ya. Ya, ini kita lihat dulu yang gold spot. Patternnya gold spot ini bagus banget. Breakout dari 3436. Sebenarnya ini breakout dari pattern yang sangat bagus sekali. Sideways-nya lumayan panjang dari April 2025. Ada sekitaran 4 bulanan. Dan sekarang lagi nguji level tertingginya di bulan April kemarin ya. Jadi di sini di level 3.500-an udah kesenggol hari ini tadi. Dan kalau kalian trading jangka pendek, sebenarnya ini tunggu retracement aja sedikit kalau buat swing tradersnya gitu. Kalau buat investor gimana? Kalau buat investor DCA sih masih bisa, atau dollar cost averaging masih bisa. Tapi sekali lagi kalau lump sum, saya bukan penganut investing di ketinggian sih sebenarnya. Kalau misalkan mau beli emas lump sum tuh bukan penganut investing di ketinggian. Jadi kalian kalau mau investing emas, perhatiin aja secara chart atau secara technical itu udah kelihatan. Di sini
tungguin kalau misalkan dia turun kena MA, ini MA50 kan ya, tapi belakangan pas sideways dia banyak kena MA50 atau kena MA100 di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya buat jangka panjangnya nawarnya tuh di area berapa? Buat jangka panjang nawarnya tuh sekitaran, kalau pas gold spot di US tuh sekitaran 3.300 atau 3272 ya. Tapi kalau untuk emas Indonesia nanti beda. Kenapa? Karena ada faktor dari USD yang mempengaruhi pergerakan harga emas Indonesia. Oke, jadi kita mesti ngelihat dua sisi ya, dari gold spot di global dan juga di Indonesia. Nah, kalau kalian mau trading doang, tradingnya kalau udah patternnya udah super uptrend kayak gini, ini jangan nge-short. Kalau mau ngelong, tunggu retracement sekitar 3438-an atau 3429, dan pastinya kalian harus ngerti banget ilmu trading yang basicnya diajarin di M-Trade Start hari Sabtu nanti. Itu basicnya banget, jam 10 pagi ya, M-Trade Start jam 10 pagi. Cara daftarnya langsung aja DM aku, ketik M-Trade Start, oke? Nah, jadi kalau kalian mau trading jangka pendek, ini udah agak teknis. Aku buka chart intraday di sini. Nah, kalian lihat di sini ya. Kalian lihat, perhatiin kalau jangka pendek kalian bisa lihat di 30 menitan pas dia retrace sekitaran MA50 atau MA100. Jadi ini simple banget gitu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya kalau jangka pendek supportnya 3436 sampai 3436 sampai 3400-an lah kurang lebih di situ. Jadi itu area retracement jangka pendek. Tapi kalau kalian mau beli dan lamsam buat jangka panjang itu di area 3312. Nah, kalau mau invest jangka panjang emas, misalkan kalian berpikir wah ini angka 3312 nih belum tentu kesentuh nih, kalau mau beli nyicil DCA boleh nggak, silakan. Ada dua cara untuk kalian bisa cuan dari tren harga emas ini sebenarnya. Yang pertama tuh beli emas fisik pastinya. Yang kedua trading emas, trading futures. Yang ini harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena ada faktor leverage. Kalau nggak ngerti ilmu, minimal ilmu M-Trade Academy Super Trader gitu ya. Jadi kalau kalian ngerti itu terus tambah money management, mungkin akan lebih bisa gitu. Cuman faktor leverage ini kita bicara tentang money management sebenarnya. Leverage itu misal kamu trading dengan modal sekian, kamu bisa dapat keuntungan 10 kali lipat kalau leverage-nya 1:10. Demikian pula kerugiannya tuh juga bisa 10 kali lipat gitu. Bahkan duitnya bisa habis kena margin call. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kamu bisa beli emas fisiknya. Nah, kalau yang sama sekali nggak ngerti cara ngebaca emas, cara ngebaca chart gimana, jangan coba-coba futures trading gitu ya, karena bakalan berisiko banget. Oke. Nah, oke, aku akan kasih lihat kalian untuk emas Indonesia ya. Emas Indonesia ya, ini untuk yang di Indonesia, harga emas Indonesia. Perhatikan patternnya kurang lebih sama, mirip. Kita lihat USD-nya dulu dibandingkan dengan mata uang rupiah kita. Kebetulan 2 hari ini masih sama, masih flat, jadi nggak ada yang perbedaan yang signifikan. Dan kebetulan nilai tukar USD ke mata uang rupiah dalam beberapa hari yang lalu, ini perhatikan dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 29 Agustus ini USD-nya naik atau rupiahnya melemah. Nah, mari kita lihat pada tanggal yang sama emasnya, gold spotnya gimana, 15 sampai 29. Kita coba lihat gold spotnya gimana, dan itu nanti juga jadi tercermin di emas harga di Indonesia ya. Ini 15 Agustus, kemudian di 29 Agustus sampai di sini. Nah, USD, aku lihat USD-nya dulu ya. Jadi dari 15 Agustus tuh di sini, terus kemudian 29 Agustus di sini. Ini yang gold spot yang global punya. Ini perhatikan, ini naik, USD-nya juga naik. Nah, biasanya kadang-kadang gold spotnya naik, USD-nya turun. Jadi yang di Indo stagnan. Ini karena gold spotnya naik, terus rupiah melemah atau USD-nya juga naik. Maka dari itu emas di Indonesia secara rupiah itu jadi kenaikannya tuh
combo gitu loh. Jadi double faktor yang bikin kenaikan. Jadi bukan cuman harga emasnya aja yang naik terus USD-nya turun, tapi di sini dari tanggal 15 Agustus kemarin itu goldnya naik, USD-nya juga naik. Jadi itu faktor combo yang bikin harga emas di Indonesia juga sampai per hari ini dia masih naik. Nah, strateginya gimana buat kalian yang mau beli emas baik secara batangan ataupun emas secara fisik maupun emas untuk trading? Jika kalian mau bersabar sedikit, ini bisa dikasih retracement ya. Jadi ini pattern kayak gini biasanya dikasih retracement, tapi turun atau koreksinya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Jadi aku coba buka chartnya dari Antam juga. Chartnya dari logammulia.com. Ini perhatiin, ini emas Antam per hari ini itu udah mencapai harga 2 juta rupiah gitu ya. Jadi ini udah mencapai harga 2.011.000. Level tertingginya pernah terjadi di 22 April itu 2.039.000. Jadi biasanya kalau udah deket level tertingginya itu biasa ada diskon dikit. Nah, jadi kalau dirupiahin diskon atau supportnya secara rupiah itu di harga berapa? Itu sekitaran 1970. Jadi misalkan kalian mau nawar-nawar dikit sekitar 1970 atau 1968, ini beberapa kali kena di sini, ini ada puncak ini bisa jadi area untuk menunggu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada retracement kan lumayan ya, ada diskon. Diskon dari 2 juta jadi 1970 lumayan gitu. Pertanyaannya apakah emas Antam itu bisa turun lagi sampai 1890 atau 1900 ya? Masih ada kemungkinan masih bisa turun sampai ke area tersebut gitu. Cuman mungkin harus lebih bersabar, harus lebih nunggu gitu ya. Oke, jadi kalian paham ya kalau misalkan bicara tentang future trading itu bukan cuman bicara tentang analisis naik turunnya harga emas doang, tapi bicara tentang money management, oke ya. Jadi kalau kesimpulannya boleh beli emas atau enggak emas fisik, kalian belinya secara bertahap DCA atau beli kalau mau lamsam better nunggu retracement aja. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita bicara tentang saham emas. Saham emas ini juga sangat menarik sekali. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih relevansi dari harga emas? Ya, jadi relevansi dari harga emas dunia ke harga saham emas di Indonesia. Aku mau kasih lihat satu fakta yang menarik banget buat kalian. Lihatnya di Igoi aku biar bisa lihat chart ya. Oke, jadi balik lagi ke chart emas ini, yang global. Oke, kita coba tarik mundur ya. Kita tarik mundur di tahun 2021. Oke, kalian coba lihat baik-baik di sini yang di tok-tok yang di YT ke Igoi aku, ellen_official. Nah, ini coba kita tarik mundur dari tahun 2021. 2021 tuh di sini, ini gold spot. Oke, perhatikan baik-baik. Aku pakai line chart aja biar kelihatan. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Ini adalah chart emas global dari tahun 2021 sampai awal 2025. Di capture dulu di pikiran kalian yang di tok-tok di YT ke Igoi. Capture dulu ke pikiran kalian ya. Jadi kita coba ukur dari 2021 sampai ke level tertingginya di Januari 2025, kita pakai tanggal yang sama 30 Januari misalnya 2025, itu naik sekitaran 65% ya. Ini naik ya di sini ya. Kita lihat relevansinya. Intinya ini trennya naik aja, nggak usah diukur berapa persen kan kelihatan ya. Ini naik ya. Nah, jadi ini kelihatan naik. Oke, udah di capture dulu di pikiran kalian. Udah ngerti ya gambarnya naik gini ya. Dan bottomnya tuh sebenarnya terjadi di November 2022. Abis itu terus rally. Bahkan rallynya sampai sekarang nggak berhenti gitu. Oke ya. Nah, mari sekarang kita bandingkan dengan harga saham emas. Oke ya.
Jadi capture dulu ini, udah ngerti. Sekarang mari kita lihat harga saham emas di sini. Aku pakai satu saham aja, Antam, dan ini sudah aku anggap mewakili saham emas yang lainnya. Nah, ini di periode yang sama. Di periode yang sama, 2021 ya, jadi time frame-nya aku masih belum ubah ini, 2021 sampai 2025. Perhatikan teman-teman, dalam periode yang sama, ini Antam, harga saham Antam dari puncak sampai kita sama-sama ambil 30 Januari. Itu turun 56%. Ya, tadi harga emasnya naik 65%, Antamnya turun berapa? 56%. Nah, jadi di sini kalau kalian nanya apakah harga emas selalu relevan dengan harga saham emas? Jawabannya jelas enggak. Karena apa? Data yang membuktikan. Jadi teman-teman yang di Tok di YT, lihat aja di Igoi ya. Di Igoi ini kelihatan banget nih. Ya, jadi kelihatan banget bedanya. Oke ya. Terus kemudian mari kita lihat, kita lanjutkan. Setelah itu kita lanjutkan, kita buka dulu harga emas dunia atau gold spot-nya. Oke ya, mari kita lihat harga emas dunia atau gold spot. Kalau tadi sampai 2025 awal, mari kita lihat harga emas dunia di tahun 2025. Nah, sekarang mari kita bandingkan periode yang sama dengan saham Antam. Antam ini mewakili saja. Sebenarnya Antam itu dia sekitar 80%-an sih emas. Selebihnya tuh ada nikel dan lain-lain. Dia nggak 100% emas. Mari kita coba bandingkan. Ya, jadi bandingkan di sini ya. Ini periode yang sama. Saya coba mau pakai dari periode tanggal 9 April ya, 9 April. Mari kita lihat di sini. Ini ada gold spot, kita balik ke gold spotnya lagi, sama-sama naik kan ya. Mari kita lihat sama-sama dari 9 April. 9 April. Nah, perhatikan ini sama-sama 9 April, dimana 8 April itu kan heboh tarif resiprokal Trump, ya kan? Terus ini naik, sama-sama naik. Nah, sampai hari ini emasnya naik berapa? 14%. Tapi kalau Anda lihat saham Antam nih ya, dari kita sama-sama lihat dari April deh. April nih di sini. 9 April tuh di sini sampai ke level tertinggi hari ini. Periode yang sama itu udah naik 132%. Nah, misalkan nggak usah ngambil yang tertinggi aja, dari retracement kemarin yang terendah tuh 90. Sampai hari ini 132%, bahkan beberapa waktu yang lalu itu sempat mencapai 138% pertumbuhannya di periode yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau kalian tanya, kadang-kadang saham lebih cuan, kadang-kadang emas fisik lebih cuan gitu. Nah, terus kalau aku bilang kalian misalkan mikir emas dibandingkan dengan saham emas, itu nggak bisa ngelihat cuman berdasarkan return atau imbal hasil aja. Jadi mesti mempertimbangkan hal-hal lain, faktor yang lain. Yang pertama, emas fisik tuh kalau kalian perhatiin dari chart tadi ya, turunnya tuh nggak seberapa dibandingin dengan fluktuasi dari harga saham yang gila banget. Kalau turunnya gila banget, tapi kalau naik juga dia nggak akan yang sekencang saham emas yang naiknya bakalan luar biasa fluktuatifnya, ngerti ya? Itu yang pertama. Jadi secara fluktuasinya tuh udah beda. Jadi kalau emas fisik tuh dia lebih stabil, dia lebih konservatif, lebih aman gitu. Sedangkan saham emas itu fluktuasinya lebih tinggi. Dan ini bukan cuma Antam, Pesap, dan yang lain itu malah lebih liar lagi menurutku. Kemudian yang kedua ya, kita masih melihat tidak hanya dari potensi imbal hasilnya aja, tapi dari resikonya. Seperti yang saya bilang tadi, emas fisik itu resikonya rendah dan termasuk aset safe haven, kalian semua tahu itu. Sedangkan saham tuh kalian mesti sadari bahwa resikonya lebih tinggi, apalagi future trading gitu loh. Jadi ngambil keputusan investasi bukan cuma berdasarkan potensi cuan doang. Jadi di sini kalian tahu portfolio Pinnacle-nya kalau emas fisik tuh di bawah, di piramida bawah, sedangkan saham di tengah. Nah, untuk future trading itu udah pakai leverage, itu di atas banget gitu. Jadi porsi money management-nya kecil. Kemudian yang ketiga, pengaruh utama yang menggerakkan emas fisik dan harga emas
harga saham emas maksud saya itu sangat berbeda gitu. Jadi kalau emas fisik itu yang menggerakkan memang harga emas global, inflasi, supply and demand ya kan, komoditi juga ya. Tapi kalau saham emas itu yang menggerakkan dia tidak hanya harga emas global, tapi juga kinerja perusahaan, dan kadang-kadang kalau perusahaannya ada income lain dari misalkan nikel, alumina atau lain-lain kayak Antam, itu juga terpengaruh dari sumber yang lain. Kemudian ada sentimen di pasar saham juga, pastinya dari kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut gitu loh. Jadi beda sebenarnya, tujuannya beda. Kemudian poin yang berikutnya ya, yang paling penting teman-teman mesti ada diversifikasi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di emas fisik, teman-teman buat diversifikasi dari instrumen investasi yang lain, menurutku sangat efektif untuk meredam resiko. Tapi kalau misalkan di saham, kamu diversifikasi saham emas Antam, saham emas Pesak, saham emas Archie, MDK, menurutku itu nggak terlalu efektif, diversifikasinya tuh nggak terlalu efisien, nangkep ya gitu. Terus intinya aku mau ngurutin dari resikonya, emas fisik di bawah, saham kemudian di atas future trading, harus bijaksana money managementnya di situ. Jadi tujuan investasinya emas fisik buat lindung nilai dari inflasi jangka panjang, kalau memang saham itu buat keuntungan jangka menengah, bisa jangka pendek juga. Tapi kalau futures itu benar-benar jangka pendek banget. Nah, kalau kalian mau tahu sebenarnya yang saat ini pertumbuhan pendapatan yang paling perform itu apa? Yang pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan laba yang paling perform itu apa secara tahunan? Laba yang paling perform tuh pertumbuhannya secara tahunan bukan Antam, tapi Archie, karena tadinya dia rugi di semester 1 2024, sekarang jadi cuan ya, dan kenaikannya itu kalau nggak salah ingat tuh 1024%. Nah, Antam itu yang kedua, dia tuh pertumbuhan labanya 203%, baru setelah itu ada BRMS 164%, dan Pesak 103%, HRTA 69%. Nah, baru disusul yang lain-lainnya, tapi saya nggak sebutkan angkanya karena justru malah agak-agak turun. Di situ ada UNTR, MDK, dan juga cuan gitu ya. Nah, kita mau bahas secara teknikal satu persatu untuk saham emas ini bagaimana. Tapi harapannya teman-teman semuanya udah tahu tentang perbedaannya emas fisik dan juga emas saham emas dan futures tadi gitu. Terus saya mau menekankan satu resiko berinvestasi emas fisik yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang, dan aku juga baru terpikir belakangan ini ketika aku diskusi dengan seorang teman aku, apa resiko berinvestasi emas fisik? Oh, dicolong. Ya, itu semua orang juga tahu. Resiko investasi emas fisik ke depan jangka panjang banget. Kalian pernah dengar nggak Diamond Lab Ground? Nah, ini lagi dikembangkan emas lab ground. Sekarang harganya masih lebih mahal daripada emas benerannya. Tapi kalau teknologi itu dia bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik, itu yang namanya emas lab ground, saya nggak tahu apakah dia bakalan bisa ngancurin harga saham emas. Makanya buat saya tuh saya paling anti banget untuk lamsam beli investasi pas di pucuk-pucuk banget gitu. Paling enggak tuh nunggu sedikit dia retrace di support kuatnya kalau mau lamsam. Lamsam tuh beli banyak. Nangkep ya? Oke, sekarang kita bahas tentang saham emas gitu. Jadi kalian mesti diversify juga. Jangan kayak wah emas aman nih, emas fisik aman. Enggak juga. Tidak ada yang aman di dunia ini. Oke ya, jadi teman-teman perhatikan, ini adalah pattern, very beautiful big flag pattern, very beautiful big pennant pattern yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aja langsung. Dan kemarin breakoutnya very beautiful volume banget, very beautiful volume. M-Trade udah masuk beberapa hari yang lalu di 27 Agustus dapat harga bagus 2970. Sebenarnya waktu itu kita nyolong start, kita ngelihat ini belum breakout, tapi ini kita nyolong start. Kalau kalian masih ingat waktu itu aku bilang best price-nya 28. Karena kita ngelihat jika ada retracement lagi bisa kena
kena di 28 ini area yang bagus untuk masuk gitu kan ya, karena volumenya waktu itu belum kenceng. Tapi begitu kemarin breakout, best price itu ganti jadi area 3000. Nah sekarang udah naik lagi, best price-nya naik lagi. Ini sebenarnya support-support yang jadi patokan kita untuk trailing stop. Jadi trailing stopnya bukan di support tapi di bawahnya support. Sekarang best price-nya naik 3160. Mungkin kalian berpikir udah tak hajar aja daripada besok naik lagi. Silahkan, kalau mau hajar atas, prinsipnya nitip sendal dulu. Jadi kalau ada retracement nambah lagi, kurang lebih bijaksananya seperti itu. Kenapa nggak langsung aja hajar di atas? Karena kita mau mindful trading, kita mau mindful investing. Jadi bukan yang asal hajar aja. Antam ini ada ceritanya di Januari 2021. Waktu itu rame banget Elon Musk mau katanya investasi electric vehicle di Indonesia tapi nggak jadi. Jadi waktu itu Dogecoin juga rame, santer juga soal EV, baterai EV. Indonesia kan penghasil nikel yang sangat besar sekali ya. Terus waktu itu Antam tuh rally sampai ratusan persen di Januari 2021. Waktu itu kita bilang rem dulu, jangan beli dulu. Ternyata masih banyak orang yang masuk. Aku buka aja chartnya. Nah pertanyaannya, apakah sekarang udah masuk masa seperti itu? Nanti aku jawab. Ini aku mau mengingatkan aja bahwa Antam pernah bergerak rally gila-gilaan di 2021. Ini dari bulan April 2020 pandemi sampai Januari 2021 itu naik 700%. Tepatnya rally-nya tuh benar-benar yang kencang banget, cuman 2 bulan atau 1 bulan doang. Itu dari Desember dia naik 184 sampai 200%. Habis itu dari atas itu turun. Meskipun harga emas naik, tapi Antam nggak naik-naik. Kalian harus ingat itu, nggak boleh lupakan. Dan saya ketika live waktu itu sering banget ditanya kenapa Antam nggak naik-naik padahal harga emas dunia naik. You have to remember masa seperti ini. Maka dari itu kita jangan hajar-hajar di atas. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan Anda. Apakah sekarang kita sudah kemahalan belum buat beli Antam? Apakah kondisinya sudah seperti Januari 2021? Kita lihat Antam itu di April sampai Mei kemarin sempat naik 123%. Terus ada beautiful retracement. Menurut aku kita mesti bersyukur ya, ini ada retracement, beautiful retracement sideways yang sangat panjang sekali gitu. Jadi pattern-pattern seperti inilah pattern yang kita cari ketika satu saham bekas naik tinggi gitu ya. Jadi sideways panjang, dan ini breakoutnya juga cakep banget. Menurut aku nih patternnya perfect. Meskipun patternnya perfect, ini bukan kepastian ya gitu. Nah pertanyaannya, masih bisa menguat nggak? Menurut aku ini masih bisa menguat. Cuman aku juga bisa salah ya, tidak ada satupun di antara kita yang 100% benar di market ya, gitu. Jadi kalau melihat dari charts, ini potensial upside masih bisa ke 5225. Disclaimer teman-teman, yang paling penting itu sebenarnya sedia trailing stop. Jadi kalau kalian nanya, besok misalkan breakout lagi, boleh beli atau enggak, saya kembalikan ke Anda gitu loh. Istilah kata, berarti supportnya kan belum ada support baru. Support yang terakhir di 3160. Kalau seandainya istilah kata besok breakout lagi dan Anda pakai support yang ini buat stop loss, itu 17% ruginya, siap nggak? Nah kalau mau pakai support yang di atas ini 3590, ya monggo aja. Tapi mesti diingat, ini kan sudah hari ketiga kenaikan. Jika besok naik, kemungkinan retrace-nya tuh besar. Jadi ngapain sih istilah kata tuh probability percentage, gain to reward ratio-nya itu, gain-nya tuh udah mengecil, ratio untuk gain to risk ratio, reward to risk ratio. Jadi reward-nya itu sudah mengecil, ratio-nya itu untuk risk-nya itu sudah mulai membesar. Oke, aku kasih gambar ini aja. Yang di TokTok, yang di YT, aku kasih lihat gambar ini ya. Oke, perhatikan di sini. Aku kasih gambar ini, semoga kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Aku hapus semua gambar ya, aku kasih lihat gambar ini. Ini kan bekas breakout ya kan, atau gambarnya kayak tadi aja. Aku bersihkan beberapa yang nggak perlu. Oke, kalian lihat ini ya, lihat baik-baik ya, yang di TokTok, yang di YT ke Igo ya. Ini M-Trade masuk, aku pakai di sini. M-Trade masuk, potensial upside. Ini resistance 1. Oh, berarti dari area buy M-Trade potential upside 20%. Waktu itu pas kita buy. Potential loss, ini kebetulan stop lossnya masih ada yang waktu itu. Sekarang udah dinaikin sih by the way. Di 2700. Anda perhatikan di sini. Stop lossnya kita tuh udah kasih 9% loh. Jagain stop lossnya 9%.
Terus potensial untuk bisa cuan itu berapa persen? Sekitaran 20%. Berarti risk to reward ratio-nya berapa? Oh, resikonya 9%, potensial upside 20%. 2:1, ya kan? Atau 1:2, istilah kata tuh rewardnya lebih gede. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau kemarin belinya gimana? Oh, belinya kemarin di sini nih. Ya udah, kalau gitu kita stop loss-nya naik juga deh, nggak boleh pakai yang di bawah. Tapi kalau kalian ngikutin M-Trade, ya stop loss-nya masih ini ya, jauh gitu loh. Oke dah, kita pakai stop loss yang ini deh, dari garis merah ini deh gitu ya. Jadi stop loss-nya ini oke. Terus reward-nya di mana nih? Reward-nya kita masih pakai resistance yang ini. Kenapa? Ini resistance pennant gede gitu. Dia nggak bisa jebol angka 3.600 gitu loh. Jadi perhatiin di sini nih. Reward to risk ratio-nya, reward-nya jadi 12% doang. Risk-nya berapa? Risk-nya di sini 8%. Berarti 1,52, masih lebih dari 1, itu masih cuan, tapi nggak ideal. Ideal tuh sebenarnya 2:1 kayak tadi. Oke, sekarang berarti kerjaannya M-Trade itu tiap hari bukan cuman sekedar beli jual. Kita membantu Anda mengukur ini gitu loh. Jadi kalau Anda masih pemula, Anda bingung juga sambil kerja ngitung kayak gini gimana. Ini M-Trade yang ngukur kayak gini sebelum kita kasih trading ideas gitu ya. Oke, terus mungkin Anda bilang di atasnya ada resistance lagi nih, all time high zaman dulu. Ya elah, itu udah lama banget. Jangan terlalu ini juga gitu ya, pakai yang di sini dulu. Oke, sekarang mari kita lihat dari harga terakhir hari ini. Oke ya, harga terakhir hari ini. Ini penting banget kalian mesti lihat nih. Jadi jangan cuman kalau di saham tuh minta rekomendasi doang. Kalian mesti ngerti ini sebenarnya ilmu mahal banget nih. Ya, ini yang kita ajarkan di Super Trader juga, di M-Trade Academy dan di Morning Briefing M-Trade nih. Ini perhatiin. Kalau upside-nya di 3590 meskipun kita nggak target ya, tapi kita lihat resisten itu kan area halangan naik sebenarnya. Oke, stop loss-nya di sini. Hitung aja. Ini tuh reward-nya berapa? 4% ke area stop loss gede, ini support kuat yang merah loh. Atau yang biru ini. Ini sekitar berapa tadi? 16%. Risk to reward ratio-nya jadi di bawah 1, 0,25. Nggak bagus dong. Terus mungkin Anda berpikir, udahlah, pakai aja yang terdekat di sini di bawah biru. Masih maksa 0,33, nggak bisa. Ya, jadi 0,33 itu risknya 12%. Rewardnya 4%. Terus kemudian saya naikin lagi nih, misal nih, udahlah kayak inilah, kita gambling aja. Nanti atau gini, pelit amat sih ngasih target, jadi nggak objektif. Yaudah, naikin targetnya naikin. Oke, barangkali nih kena level all time high dia di di tahun 2021 kemarin lo lihat nih, resisten 2 kan dapatnya dari 2021 gitu. Barangkali kena di situ nih, tuh kan jadi gede kan sebenarnya reward to risk ratio-nya. Menurut aku sih ini udah maksa sih, kondisi kayak gini nih udah menurutku maksa. Jadi tapi kalau kalian memang mau seperti ini, ya kalian mau beli di atas, kalian mesti harus pakainya gambarnya kayak gini, reward to risk ratio-nya. Nangkep ya sampai di sini? Ini ilmu yang sangat penting sekali daripada saya hanya sekedar ngebahas tentang saham ini, saham itu gimana. Kesimpulannya mungkin ada yang nanya, kesimpulannya beli apa enggak? Terus sebenarnya aku kembali lagi padamu, kalau kamu mau hajar beli di atas, kesimpulan Antam ini bakalan long term uptrend. Dan ini baru permulaan, 2 hari breakout ini baru permulaan. Kalau kamu memang mau hajar beli di ketinggian, udah naik 2 hari, besok hari ketiga beli di ketinggian tanpa retracement, aku cuma mau ngasih tahu resikonya. Ya, jadi resikonya itu area stop loss-nya lumayan jauh guys, gitu loh. Gitu ya. Loh, Miss, katanya mau rally jangka menengah, gitu ya. Kenapa sih upside-nya taruh di sini aja? Jadi kesalahan terbesar seorang trader dan investor adalah berpikir cuan doang, tidak berpikir resikonya, ya. Padahal seorang trader, investor, pebisnis yang berhasil adalah mereka selalu melihat resikonya, exit plan-nya bagaimana. Saya cerita apa adanya. Saya personally trading Antam ini, saya masuk belum terlalu banyak. Jujur, kenapa? Saya masuk bareng M-Trade, ya. Jadi saya lihat M-Trade ada signal di sini, ya kita diskusi. Terus saya lagi meeting,
M-Trade ada signal, ya saya masuk. Setelah itu saya masuk, harganya ya kurang lebih sama, agak di atas M-Trade sedikit. Dan saya kepengen dapat di 28, karena waktu itu volumenya juga belum besar. Saya nunggu gitu. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya sampai harga sekarang ini antam saya itu nggak terlalu banyak. Perasaannya gimana? Perasaannya kalau saya lihatin terus portfolio itu ya gemas kan. Tapi intinya sih sebenarnya teman-teman, makanya aku bilang kalau kalian belum siap jangan day trading atau full time trading, harus punya pekerjaan lain supaya ngelihat saham tuh bisa lebih objektif. Nangkep ya? Bingung nggak sih? Nangkep ya? Intinya kalau mau aman tunggu retracement, oke? Miss, kalau ikut M-Trade tapi tidak dapat briefing pagi, apakah optimal trade-nya? Kalian pasti dapat morning briefing. Masalah kalian bisa ngikutin atau enggak, itu kayak kalian pergi ke tempat gym, kadang-kadang bisa ikutin kelasnya Zumba atau enggak. Itu ya intinya sih manfaatnya mungkin tidak maksimal, cuman masih bisa, tapi manfaatnya nggak maksimal gitu aja. Belajar tuh ada dua cara, satu teori di Academy M-Trade, yang kedua day to day-nya di briefing. Oke. Miss Tram jam 1 WIB nanti dijadwalkan pidato dari meja oval. Nggak ada yang bikin deg-degan kan? Oh ya, thank you udah diingetin. Luarang Pol. Oke, aku mau ingetin kalian bahwa, matiin lagi komennya ya. This week itu banyak banget yang kita tunggu. Pokoknya sepanjang sepanjang bulan September ini. Oke, jadi agendanya tuh apa aja sih? Aku sampai lupa ngebahas kinerja emas loh. Tadi udah ya? Udah belum ya? Oke. Jumat nanti, tanggal 5 September. Itu ada NFP and unemployment rate. Market kita tutup Jumat. Tapi ini sangat impactful sekali buat US stocks, buat kripto ya, dan buat market lain yang diperdagangkan secara global. NFP dan unemployment rate. Kemudian 10 September itu ada data PPI, Producer Price Index atau inflasi di tingkat produsen, dan 11 September itu ada data inflasi Amerika. Jadi investor global dan pastinya di Indonesia juga lagi deg-degan nunggu 3 data ini. Deg-degannya kenapa? Karena ini akan impactful pada keputusan The Fed untuk memotong suku bunga pada 18 September. Meskipun kemungkinan The Fed memotong suku bunga itu udah kemungkinannya, probability-nya udah gede banget. Tapi data-data ini 5 September, 10 dan 11 September tadi yang bicara tentang NFP, unemployment rate, PPI dan inflation itu menentukan. Kalau sampai datanya nggak bagus, apakah ada kemungkinan The Fed tidak memotong suku bunga? Kemungkinannya kecil sih. Cuman kita tetap perhatiin data-data ini ya. Nah, kalau misalkan datanya bagus, setelah tanggal 11 September itu hari Kamis. Ya, Kamis kalau datanya bagus, Kamis malam US stocks itu bisa, Kamis malamnya Indonesia US stocks tuh bisa positif gitu, dan Indonesia mungkin ngeresponnya tuh 12 September. Nah, jadi pertengahan September itu lebih seru lagi, mulai dari 15, 16, 17, 18. Kemungkinan tanggal 12, 15 dan 16, 17 September kemungkinan besar saham tuh bisa naik. Ya, kenapa? Karena 17 September itu BI kemungkinan akan memotong suku bunga. Kenapa saya bilang kemungkinan kan saya bukan BI, saya bukan pengambil keputusan. Ini kan perkiraan aja semuanya. Dan kemungkinan juga 18 September The Fed akan menurunkan suku bunga. Gitu loh. Jadi market anticipate-nya itu mulai dari sekarang, dan nunggu data-data inflasi tadi itu bakalan responsnya lebih ada kepastian setelah 11 September. Jadi 12, 15, 16, 17 tuh hari-hari sakral. Nanti kalau udah tanggal 18 September The Fed udah nurunin suku bunga, kita lihat lagi apakah ada tanda-tanda dia bakalan nurunin suku bunga lagi nggak. Dan itu emas bisa naik lagi. Kalau suku bunganya turun, nanti ke depan ada tanda mau turun suku bunga lagi. Logikanya kenapa? Karena naruh duit di bank kan, imbal hasilnya di sana jadi makin kecil kan ya. Oke, terus itu data-data tanggal-tanggal penting yang kalian perlu perhatikan. Kemudian ada tanggal 19 September, ini tidak terlalu besar, tapi tetap perlu diperhatiin, ada rebalancing FTSE yang efektif pada 22 September. Catat 21 September sore, jam 4 sore,
mungkin akan ada fluktuasi pada beberapa saham. Seperti beberapa waktu yang lalu pas MSCI udah rebalancing, jam 4 sore itu kan market fluktuatif banget ya gitu. Jadi bukan saham-saham yang masuk MSCI doang, tapi saham lain juga. Kenapa? Karena fund manager reksadana mereka pakai satu sistem otomatis lah buat beli jual sahamnya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi yang masuk ke FTSE itu ada saham DSSA large cap. Terus ini bukan trading atau investment recommendation. Yang keluar dari FTSE itu ada BDMN dari mid cap. Sementara itu yang masuk ke micro capnya ini micro cap banget, jadi aku nggak rekom kayak KINMIDI, BCAP, MLBI, CNMA, Clio, ULTJ most likely liquidity-nya kurang. Terus yang keluar dari micro cap itu ada BSTB, PSSI, MTMH, KKGI, SMBR, dan UCIT gitu. Jadi ini tanggal-tanggal penting yang kalian perlu catat, dan histori di bulan September itu dalam 10 tahun terakhir itu turun. Ya, oke, aku coba cek data. Agustus, September, dan Oktober adalah bulan turun biasanya, dan paling bottom tuh di Oktober. Cuman aku nggak mau pakai cara kayak gini. Kalau seandainya September nanti misalkan ditutup merah, itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena di awal September banyak sentimen positif, The Fed mau nurunin suku bunga, dan sentimennya habis di pertengahan September, terus di akhir September bisa ditutup lebih rendah daripada openingnya di awal September. Dan aku nggak peduli kayak gituan. Buat aku sih yang paling penting sebenarnya chart dari saham. Nah, terus kabarnya juga BlackRock ini ada nambah kepemilikan ya di beberapa obligasi pemerintah Indonesia. Jadi bingung juga ya, banyak juga yang masuk loh ternyata di obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 sampai 15 tahun. Jadi nggak semuanya berita negatif juga sih, terutama di Sun itu seri fixed rate atau FR seperti FR 95, 96, dan 0100 gitu ya. Oke, itu ada yang masuk tapi nggak perlu harus selalu diikutin gitu. Oke, aku mau bahas sedikit aku bahas Q&A aja lah. Aku sebenarnya mau bahas tentang sektor properti juga dan yang lain-lain, tapi kayaknya waktunya nggak keburu. Jadi aku bahas Q&A aja, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Waduh, Effendi lucu kan, kamu nanya banyak banget, semua ditanyain langsung pada nge-like. Ini mana bisa semua dibahas. Aku bahas beberapa aja deh. ADI, ASI, mana bisa semuanya. Sideways with NC dulu, 6675 best price. Cara nentuin trailing stop gimana sih? Udah lo kamu ikut belajar di M-Trade Academy aja lah, Sabtu nanti gratis tuh. Itu awalnya di situ M-Trade Start, di M aku EMTRADE START. Nanti kamu dapat linknya, atau di Igo ini ada linknya, di SS aja screenshot langsung ke link ini, langsung sini, ikutin petunjuknya, isi formulirnya, dan pasang di kalender kamu 6 September jam 10 pagi Basic Trading Mastery. M-Trade Start episode 1, balik ke episode 1 lagi. Oke teman-teman, perhatikan kalau mau beli ADI, aku langsung aja lah ya, karena banyak yang ditanyain. 6675 best price, disclaimer on. Borongan nih, ya ampun ya Tuhan. ASII, udah langsung aja lah. Berarti aku nggak pakai jelasin panjang kali lebar ya. Best price di 53, mesti nunggu retracement. 5175 sampai 53 ya Tuhan. BBCA bakalan agak lambat, tapi buat investing timingnya bagus banget. BBCA kalau bisa dapat 7374 bagus banget, tapi belum tentu dikasih ya. Sekarang juga udah murah sih. Terus ini kan udah aku bahas ya, BRI ya. Tadi aku nggak bahas ya. BSDE boleh deh. Ini curang sekali nih ditanyain semua. BSDE tinggal nge-hold aja. Tinggal nge-hold, M-Trade cuannya udah lumayan banyak nih. Oke, aku pamer cuan sedikit ya, hehe. Ya, BSDE. Ini aku pamer kinerja M-Trade, bukan kinerja Ellen. Jadi, kinerja keseluruhan, kinerja tim, kinerja sistem 41 sampai 47%.
Hold aja dulu. Beautiful pattern. Yang belum punya 995. Disclaimer, bisa dapat bisa enggak, cuman kalau dapat itu angka bagus asal jatuhnya nggak pakai volume gede aja. Mapi, Mapi lagi di support sih, tapi aku skip, nggak suka trennya. Ya, tapi pasti support, cuman lagi kebanyakan samanya saya. Oke, Medco, cakep hari ini. Tadi kita ada review buy, cakep sih. Cakepnya gimana? Ini modelnya kayak Antam tuh, bekas naik tinggi terus retrace, cuman retrace-nya agak kebangetan ini dia. Cakep, mantul dari retracementnya 1150. Oke. Disclaimer-nya itu area nawar. Aku bilang nawarnya aku pelit banget sih. Kalau yang di Igoy, di Mtrade aja boleh agak atas juga. Yang di Mtrade kan di update real time ya. Kamu kan enggak. 1135 sampai 1160. Terus Antam apa lagi tadi? Ya ampun, apa lagi itu? Kok Medco, Sido, SMGR, Tekim. Udah, ini ngejawab pertanyaan Effendi doang. Kayaknya pertanyaan kalian udah banyak kejawab deh. Sido lagi sideways, wait and see dulu aja. Dan di stage satunya nih geraknya bakalan agak lama. Jadi yang bukan M-traders kayaknya jangan dulu. SMGR, Tekim, TLKM. Haya, sideways SMGR-nya. Skip dulu kalau kalian nggak ikut M-trade, nanti kalian bingung. Tekim breakout hari ini, beautiful. Hold yang punya, kalau yang belum punya nawar 74 mungkin ya. Disclaimer ya, 74 ya, stop loss-nya ya di bawah itulah berarti. Apa meneh iki? Aduh, banyak ya pertanyaan kau. Aku pilih-pilih deh. UNTR, BBTN, BNG apa guys? UNTR. UNTR cakep, hold ya. Tunggu 24 450 atau 24 kalau belum beli. BBTN. Cakep. Aduh cantiknya. Ini flagnya cakep. Best price kalau kalian nggak ikut M-trade nawar 1235 gitu. Oke ya. Apalagi tadi ya, lupa. Apa sih? Pegasnya cakep juga, tapi lelet ya ini ya, geraknya agak lelet. Oke, si dia. Aku ngejawab pertanyaan Julius Jatmiko. Si dia dia CDIA ya. CDIA lagi retrace, cakep sih. Tapi belinya jangan banyak-banyak dulu nih, retrace kan sampai kapan kita nggak pernah tahu ya. Kayak Antam tuh kan sideways retrace-nya lama gitu. Jadi kalau udah jebol garis hijau ini, nah baru dia bisa agak cepet tuh. Terus Toba masih cakep sampai hari ini, masih konvergen. Oke, terus Pesap tunggu retrace atau turunnya, mungkin kalau dikasih 525 bakal lebih bagus. Kalau nggak bisa 555 mendingan daripada kalian hajar di atas. Udah, ikut M-trade aja. Itu kalau kayak gini, teknis kayak gini dibahas lebih detail di morning briefing. Udah, tugasku udah selesai. Udah mau santai-santai. Emiten emas, Pesap, MDKA, BRMS, Archie, HRTA, UNTR, RMN, tapi nggak usah semuanya dibeli. Kayak tadi aku bilang, diversifikasinya jadi nggak efektif. Enak sih baunya, enak kok ya. Aku kasih lihat lagi deh nih data dikit. Aduh, aku jadi sebenarnya pengen bahas tentang US stocks loh, cuman aku harus quality time sama Ara dan anakku. Nih, perhatiin. Nih, lihat nih di Goy nih. Bonus buat yang rajin nonton sampai akhir. Lihat nih datanya nih. Tuh, merah semua. Banyak merahnya, 20 tahun si apa namanya? Di bulan September. Tapi justru malah menurutku September Oktober banyak jadi bulan bottom. Miss udah ikut M-trade, nextnya apa? Nextnya praktek lah. US stocks ntar deh kapan-kapan ya. Dadah. Minum apa? Ini bukan diminum. Ini minyak minyak sinyong-nyong. Matur suksma sami-sami. Jangan lupa ikut M-trade start biar kalian ngerti caranya. Oke? Sabtu 6 September jam 10 pasang kalender. Nggak usah di-remind terus.
Mesti ada niat kalau mau cuan, mau sukses. Cie, cerewet nih saya nih. IDX Stock katanya mau introduce short selling, dampaknya apa ya kira-kira? Zaman dulu juga ada short selling, dampaknya nggak terlalu signifikan sih. Nggak terlalu signifikan. Sampai ketemu di entry start hari Sabtu tanggal 6 September jam 10 pagi. Dan jangan lupa bagiin ke teman-temanmu juga yang mau belajar. Entry start ini akan membuka langkah kamu untuk kamu bisa trading saham, kripto, US stocks, apapun. Bye. Super trader masih lama. Iya, yang September udah full. Jadi kamu kalau mau daftar yang April masih early bird. Nanti kalau nunggu udah dekat seatnya udah habis atau udah nggak early bird lagi gitu. Memang kayak gitu. Antriannya panjang. Setahun cuma bikin sekali 2 kali tergantung mood. Sayang Miss Ellen banyak-banyak. Aku juga sayang kamu Latifah banyak-banyak. Dadah semuanya yang di TokTok, yang di YT dan yang di Igoy. Terima kasih giftnya yang di TokTok ya. Bye. Good night. Good night. Good night. DM aku ya, entry start. Nanti dapat linknya. Kau isi formulirnya baik-baik. Kalau nggak bisa DM lagi minta dibantu. Tapi kalau bisa isi sendiri deh. Oke, terus kemudian pasang kalender Sabtu jam 10 pagi. Dah, good night, thank you.